Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, Josh Gultom. Ada berita yang menarik lagi terjadi pagi ini. Ya, ini benar-benar gue baru bangun dan gue baca berita, terus ternyata Donald Trump ditembak lagi, ya. Tadi pagi, tadi pagi di Indonesia tapi siang di US. Nah, jadi ceritanya itu Donald Trump lagi main di golf course-nya dia di Florida. Dan pas dia lagi main di hole kelima, di lubang kelima, dia lagi putting itu, mau masukin bolanya ke dalam lubang. Secret Service di sana sedang menyapu area daerah sana. Oke, dia lagi menyapu daerah sana dan ternyata ditemukan ada barrel senjata yang mencuat dari ujung pagar, dari semak-semak. Dan pas dicoba untuk ditangkap pelakunya, terdengar suara 4 tembakan di daerah dekat sama Donald Trump. Daerah itu sekitar 360 meter lah dari tempat Donald Trump itu berdiri. Dan pas terjadi tembakan itu, sampai sekarang masih belum dikonfirm ya. Per video ini dibuat, per yang gue dapat media newsnya itu masih rancu antara 4 tembakan itu datang dari Secret Service atau ditembak dari senjatanya para pelakunya ini. Lalu setelah 4 suara tembakan itu terjadi, Secret Service langsung menghubungi pelaku dan pelaku akhirnya berhasil kabur di tempat. Lalu ada muncul foto di internet di mana pelaku itu berhasil bersembunyi di bawah ketika dia lagi mencoba menembak Donald Trump, dan di situ ditemukan ada beberapa tas, beberapa barang, dan ada juga senjata berjenis AK-47 dan ada skopnya juga di sana. Dan ketika pelaku ini kabur, ada orang di sekitar itu yang berhasil memfoto plat nomor mobil Nissan yang dipakai sama pelaku tersebut untuk kabur. Mobil ini berhasil dilacak dan akhirnya pelaku itu berhasil ditangkap kali ini. Ditangkap di daerah Palm City yang jaraknya itu sekitar 65 km dari daerah golf itu tadi. Nah, beruntung untuk kita semua kali ini, pelakunya kali ini tidak mati. Oke, dia tidak ditembak seperti penembakan pertama, si Thomas Crook. Pelaku kali ini bernama Ryan Wesley Roth. Umurnya 58 tahun. Dan setelah semua kejadian ini terjadi, Joe Biden langsung mengirimkan pesan resmi kepada publik kalau dia lega kalau ternyata Donald Trump itu aman. Dan dia juga bilang kalau tidak ada tempat untuk kekerasan politik berada di negara kita. Lalu tak lama kemudian, kandidat Presiden Kamala Harris juga nge-tweet ya di Twitternya, "Saya baru saja diberitahu bahwa ada terjadi penembakan di dekat mantan Presiden Donald Trump di propertinya sendiri di Florida. Saya lega. Dia baik-baik saja. Tidak boleh ada tempat untuk kekerasan di Amerika." Ya, itu kata dia di Twitter. Ya, menurut gue sebenarnya dalam hati dia kayak, damn it, gak kena lagi yang kedua kali gitu. Cuman ya, itu out of topic lah. Oke, itu adalah berita yang gue dapetin dari media massa di news formal yang bisa kita dapetin di TV ataupun di media sosial yang sering kita tonton, misalnya kayak CNBC, CNA, dan CNN gitu. Nah, gue harus akui untuk kali ini, kasus ini, Secret Service itu kerjanya lebih bagus daripada sebelumnya. Dimana kali ini mereka tuh berhasil menemukan penjahat yang mencoba untuk menembak Donald Trump. Dan setelah gue cari-cari lagi, FBI juga sudah mengumumkan secara resmi ya di rapat terbuka bahwa ini adalah official upaya kedua pembunuhan Donald Trump. Ini adalah masa kampanye paling drama di sepanjang sejarah manusia, ya guys. Gak ada yang namanya kandidat presiden itu mau dibunuh hingga lebih dari 1 kali di masa kampanyenya. Dan kalau kita mau cari berita atau cari sebuah cerita yang lebih menarik, kita harus masuk lagi, dig deeper lagi, kita harus masuk ke rabbit hole yang lebih dalam lagi. Dan ini nggak mungkin kita dapetin di media-media masa formal seperti misalnya tadi gue bilang CNN, CNBC, ABC News, MSNBC, apa segala macam yang kalian lihat di internet itu, di TV, itu nggak mungkin kalian dapetin cerita-cerita menarik di sana karena pasti cerita semua formal. Kalau kita mau dapetin cerita yang lebih menarik, kita harus masuk ke Twitter, ya, media independen di mana orang-orang memberitakan atau masyarakat tuh mencari background dari orang-orang ini, dan ada banyak cerita menarik yang gue harus sharing ke kalian. Kalian perlu tahu ya, media news di US itu mayoritasnya semua dipegang sama Partai Demokrat. Ini bukan rahasia, ini basically everybody knows about this. Ini kalau bahkan gue tanyain ke ChatGPT aja nih, gue tanyain Chatty sekarang ya. Oke, kalian bisa lihat ini masih baru ya, ini belum ada gue chatting apa-apa ke dia. Halo Chatty, gue mau lu ngelist media news yang ada di US yang berkoalisi atau mendukung Partai Demokrat. Kasih semua list news yang lu tahu dan jelasin dalam bahasa Indonesia dan singkat aja, nggak usah terlalu panjang penjelasannya. Cukup sebutin nama-namanya aja.
beberapa media berita di AS yang sering dianggap mendukung atau memiliki kecenderungan pro-Demokrat. Saat The New York Times, 2 CNN, 3 MSNBC, The Washington Post, The Guardian, US Edition, 6 Los Angeles Times, Politico. Mereka cenderung lebih liberal dalam pemberitaan, sering mendukung kebijakan Partai Demokrat atau pandangan progresif. Dari pengetahuan lu, apakah lebih banyak media massa yang mendukung Partai Demokrat atau Partai Republikan? Jawab singkat aja. Secara umum, lebih banyak media massa di AS yang cenderung mendukung Partai Demokrat dibandingkan Partai Republik. Oke. Thank you, Seti. Jadi kita tahu bahwa media massa itu di US mayoritas semuanya itu mendukung Partai Demokrat. Yang gua tahu yang mendukung Partai Republikan itu cuman Fox News, cuman satu yang gua tahu. Tapi harusnya ada beberapa yang lain, cuman yang paling besar itu rata-rata dipegang sama Partai Demokrat. Nah, kalau kita mau cari yang lebih netral atau lebih menggambarkan kejadian yang nyata, itu harus kita lihat dari Twitter sebenarnya. Dan ini kita mulai masuk ke ranah spekulasi dan masuk ke ranah konspirasi sedikit. Tapi ini justru ini yang menarik, yang bisa kita bahas. Jadi yang gua temukan adalah Ryan Routh atau si penembak yang kali ini, kasus penembakan yang kedua, itu berada di satu iklan yang sama dengan Thomas Crooks alias penembak pertama yang terjadi 2 bulan lalu. Iklan apa? Iklan BlackRock. BlackRock ini adalah sebuah management firm atau hedge fund bisa gue bilang yang basically mengontrol seluruh dunia ini. Kalian boleh bilang ini konspirasi atau enggak, kalian bisa cek aja di YouTube. Ada banyak banget cerita. Kalian tulis aja di YouTube, BlackRock controls the world. Ini adalah sebuah institusi raksasa yang memanage triliunan dolar US dan basically punya hak untuk menggerakkan dunia ini arahnya mau kemana. Dan somehow Thomas Crooks, si penembak yang terjadi 2 bulan lalu yang sekarang sudah tewas, dan Ryan Routh itu berada di iklan BlackRock. Dan kalian bisa lihat sendiri iklannya. Of the action is to appeal to world leaders. Tuh, jelas-jelas ada wajahnya di sana. Itu kelihatan banget itu adalah Ryan Routh di sini. Kalau kalian lupa sama penembak yang pertama, ini namanya Thomas Crooks ya. Kalian bisa lihat langsung di sini. Saying, you know, that guy made this place a special place to come to school and gave as much as he could to help the community. Dan gue gimana bilang ya, ini mungkin bisa kedengaran seperti sebuah kebetulan. Kalau menurut gue ya, ini mau dibilang kebetulan ya bisa kebetulan. Cuman I don't know, come on man. Ini kebetulan yang sangat kebetulan. Terus ada di tweet dari Graham Allen, di mana yang tadi gue bilang banyak banget news di US itu lebih mendukung Demokrat daripada Republikan. Kalian bisa lihat nanti semua link Twitter itu ada gue taruh di bawah. Basically ya, Lester Holt atau dia ini adalah seorang pembawa berita di NBC News, which is mendukung Partai Demokrat juga. Basically dia ngomong secara metafora bahwa Donald Trump itu pantas untuk ditembak setelah penembakan itu terjadi. Kalian bisa nonton videonya di sini. Today's apparent assassination attempt comes amid increasingly fierce rhetoric on the campaign trail itself. Mr. Trump, his running mate J.D. Vance continue to make baseless claims about Haitian immigrants in Ohio. Kalian bisa dengar langsung yang dia bilang. Tidak ada rasa bela sungkawa, tidak ada rasa empati sama sekali. Dan gue cukup yakin mungkin Lester Holt ini, si pembawa beritanya, mungkin tidak langsung mengutarakannya lewat mulut dia. Tapi ini dia sudah didapat dari sebuah skrip yang ditulis sama NBC langsung. Jadi sebenarnya technically dia harus membaca itu. Cuman ini adalah sebuah bukti di mana media news di US itu sangat berpihak sama Demokrat. Apapun yang terjadi sama pihak Republikan di sebelah. Lalu kita bisa melihat lagi, dan ini juga cukup lucu sih. CBS ya, news media juga dari US yang mendukung Partai Demokrat, itu tiba-tiba memutar ulang ya siaran mereka yang sudah pernah disiarkan tanggal 6 Januari yang bernama 60 Minute Program. Itu beberapa jam setelah terjadi kasus penembakan ini. Di mana di dalam videonya itu menceritakan bahwa seberapa jelek atau seberapa besarnya ancaman Donald Trump itu apabila dia menjadi seorang presiden lagi. Donald Trump is basically a threat to a democracy. Donald Trump basically adalah sebuah ancaman besar untuk sebuah demokrasi di Amerika Serikat. Ini langsung diputar beberapa jam setelah kasus penembakan tersebut. Kelihatan banget news media ini tuh mencoba untuk menangkis atau
menghilangkan rasa empati masyarakat untuk bisa berpikir lebih logis dengan cara memberikan news media ini. Ini basically semuanya propaganda yang dilakukan sama mereka beberapa jam setelah terjadi kasus penembakan. Dan lucunya ya, Ryan Routh ini kan bukan orang penting banget yang muncul di sosial media atau sering banget muncul di sebuah wawancara dan semua orang tahu tentang Ryan Routh ini. Enggak. Ryan Routh ini adalah masyarakat biasa di US yang emang secara kesehariannya dia tuh sangat mendukung Ukraina untuk bisa menang dalam peperangan terhadap Rusia. Ini gue nggak tahu ya setelah penangkapan atau sebelum penangkapan, tapi somehow semua sosial media Ryan Routh itu hilang. Facebooknya, Twitternya, Instagramnya semua hilang. Gue nggak bisa menemukan sama sekali background atau sama sekali postingan tentang Ryan Routh dari dirinya sendiri. Dan beruntung bagi kita, ada beberapa orang dari Twitter itu yang berhasil mengarchive beberapa tweet yang ditweetkan sama Ryan Routh ini. Dan di sini rabbit hole-nya mulai semakin lama semakin dalam. Somehow, kalian bisa cek dari tweetnya Ian Carroll. Sekali lagi linknya ada gue kasih di bawah. Kalian bisa nonton aja videonya. Dia memberikan sebuah video yang dia review sendiri bahwa background si Ryan Routh ini tuh bukan seseorang biasa ternyata. Dia ini ada koneksi yang cukup menarik. Di dalam videonya, Ian Carroll menjelaskan bahwa Ryan Routh ternyata punya koneksi ke orang CIA. Dia punya koneksi ke orang-orang penting di CIA. Namanya adalah Soo Kim. Dia mungkin keturunan Korea, tapi orang ini adalah mantan CIA dan pernah bekerja di SAISS Strat dan Rand Corporation yang both adalah military institution di Amerika. Kalian bisa nonton aja videonya full di dalam. Ini rabbit hole-nya udah sangat dalam banget dan ini bisa gue bilang sebenarnya pure 100% speculation. Tapi kembali lagi, kita nggak mungkin bisa nemuin spekulasi seperti ini di media massa normal. Dan kita semua tahu bahwa FBI, CIA ini pasti akan mencoba untuk meng-cover up semua ini. Jadi ini tergantung sama masyarakat di US sendiri yang berhasil memecahkan misteri ini dengan sendirinya. Dan pasti kalaupun ada video-video seperti ini muncul, ini pasti jatuhnya masuk ke ranah konspirasi atau masuk ke ranah spekulasi lah. Kita nggak bisa bilang kalau ini tuh adalah sebuah fakta yang terjadi. Faktanya kita tahu bahwa ya Ryan Routh punya koneksi dengan CIA dan itu nggak bisa jadi bukti yang cukup kuat. Ini cuma jadi sekali lagi spekulasi semuanya. Dan yang perlu gue tekanin sekali lagi ya, ini untuk terakhir kalinya, Ryan Wesley Routh itu masih hidup. Dia tidak menghabisi hidupnya sendiri dan kita belum mendengar kesaksian langsung dari dia. Tidak ada wawancara, tidak ada berita tertulis, tidak ada whistleblower dari FBI, CIA ataupun tempat di mana dia ditahan. Kalau misalnya dalam waktu dekat tiba-tiba kita mendengar bahwa Ryan Routh menghilang, Ryan Routh tewas, Ryan Routh bunuh diri, gue nggak bisa ngasih kesimpulan tapi silakan berpikir sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.